John dan Zed pun menuju ke area sana dan melihat orang-orang keluar dari dalam tambang. Seorang pria yang baru saja keluar memberitahukan bahwa sebelum kejadian itu terjadi, terdengar bunyi ketukan dari dinding, sama seperti yang dialami John sebelumnya saat berada di tambang itu kemarin. John yang melihat dari kejauhan Ted dan anak buahnya sedang berbincang, langsung menghampiri mereka. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita TV drama series Konstantin episode ketiga. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, seorang wanita yang bernama Jasmine memasuki bangunan tua dan kosong. Ketika ia masuk, nampak ruangan di sana sangat berantakan. Bahkan saat memasuki ruangan lainnya, ia melihat beberapa bangkai hewan tergantung masih dengan darah yang segar. Entah apa yang dicarinya, yang pasti tak lama ia mengambil sebuah benda di dalam tembok. Scene berpindah, Jasmine menemui temannya yang bernama Bernie. Ternyata yang diambilnya adalah sebuah piringan hitam. Saat itu, Jasmine menyuruh Bernie untuk melakukan analisa pada piringan hitam itu apakah asli atau tidak. Saat perbincangan itu, Jasmine mendapatkan telepon dari anaknya dan segera mengangkatnya. Sedangkan Bernie bersiap-siap untuk melakukan pengecekan. Pada saat pengecekan, Bernie yang penasaran dengan isi rekaman itu mencoba mendengarkannya yang sebelumnya telah dilarang oleh Jasmine. Naas, kekepoan Bernie berakibat fatal di mana tiba-tiba telinganya terasa terbakar. Saking tidak tahan dengan rasa sakitnya, ia sampai mengambil sebuah obeng dan menancapkan di telinganya. Jasmine yang syok melihat Bernie telah terkapar dengan darah yang bercucuran dan piringan hitam yang membuat area sekitarnya membeku. Di tempat lain, Case dengan membawa senjata memergoki Z yang berada di sana. Z yang memiliki kemampuan yang unik dapat menemukan keberadaan John di markasnya. Ketika mereka masuk, nampak John sedang berjoget-joget dengan darah di sekujur tubuhnya. Case mengatakan bahwa John sedang belajar sebuah mantra. Setelah itu, Case juga mengajak Z untuk berkeliling tempat itu, di mana ia mengatakan bahwa di sana terdapat banyak benda-benda yang berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang salah. Tak hanya itu, Case juga menunjukkan ruangan yang aneh di balik sebuah pintu, di mana nampak lorong yang sangat panjang dan dalam. Tak lama, John pun datang dan mengatakan jika Z tidak boleh berkeliling sendirian di sana tanpa pengawas. Setelah itu, mereka pun mulai bersiap-siap dengan kasus berikutnya, di mana John mendapatkan kabar bahwa temannya Bernie telah tewas bunuh diri. Namun itu tak lantas membuat John percaya. Ia pun menyuruh Jet untuk melihat ke dimensi lain dengan menyentuh koran tentang berita Bernie. Penglihatan itu membawa Z ke sebuah tempat yang penuh dengan bunga. Namun, tak lama ia pun merasa dingin. Tak banyak informasi yang didapat Z saat itu. Ketika John ingin pergi, ia pun ditahan Z, di mana Z mengatakan jika John telah berjanji akan mengajari tentang kemampuannya ini. Pada awalnya, John tidak ingin mengajak Z. Namun, dikarenakan mobilnya masih mogok, ia pun menumpang mobil Z dan pergi bersamanya. Sesampainya di suatu tempat yang sepertinya rumah sakit, John mulai mempersiapkan perlengkapannya. Salah satu alat yang ia bawa adalah sebuah paku yang dapat digunakan untuk melacak. Di sisi lain, John berpikir bagaimana bisa masuk ke tempat itu. Disinilah kita diperlihatkan kemampuan Z lainnya. Ia dengan sengaja berpura-pura menabrak seseorang dan mengambil ID card-nya. Ketika mereka masuk, ternyata itu adalah kamar mayat di mana John sedang mencari mayat Bernie. Setelah ketemu, John sedikit mengenang masa saat bersama-sama dengan Bernie. Namun tak lama, ia mulai mengeluarkan sebuah potongan tangan yang telah diawetkan untuk membangkitkan Bernie sementara sampai api di setiap jari padam. Tujuannya tak lain untuk mendapatkan informasi siapa yang telah membunuh Bernie. John pun memulai ritualnya dan tak lama Bernie pun bangkit.
dibarengi dengan mayat di sekitar mereka ikut meronta-ronta. Bernie yang telah bangkit memberikan beberapa petunjuk, yaitu suara, piringan hitam, dingin, dan moonrise. Saat api di jari tangan yang telah diawetkan itu hampir padam, Bernie pun berbaring dan kembali ke alamnya. Setelah mereka keluar, kita mengetahui bahwa setiap mantra yang John gunakan akan mengurangi umurnya beberapa hari. Mereka pun kembali berdiskusi tentang petunjuk yang diberikan Bernie, di mana mereka menuju ke seseorang yang bernama Marcus Monet, seorang produser musik. Kembali ke Jasmine, di mana ia ternyata masih menyimpan piringan hitam itu. Ia meletakkannya di sudut atas sebuah rak, dan tak lama dari belakang anaknya muncul. Anaknya terbangun karena bermimpi kalau Jasmine akan direbut darinya. Ketika mereka saling berpelukan, anaknya melihat rak yang sebelumnya disimpan piringan hitam, tiba-tiba area sekitarnya menjadi beku. Kembali ke John, di mana ia mengunjungi Marcus di sebuah rumah sakit. Awalnya, mereka tidak diizinkan untuk masuk. Namun, dengan keahlian John menggunakan sihir pada kartunya, mereka pun dapat masuk dan menuju ke kamar Marcus. Setelah mereka masuk, John bertanya kepada Marcus soal piringan hitam. Sontak, itu membuat Marcus kaget dan menanyakan apakah John memutar rekamannya. John pun mengatakan jika temannya lah yang kemungkinan mendengarkan rekaman itu dan tewas. Marcus pun mulai bercerita tentang piringan hitam itu, di mana dahulu kala ia adalah seorang produser musik dan memiliki sebuah studio rekaman. Ketika itu, ia memproduseri seorang legenda musik yang bernama Will Cole, yang diyakini bahwa Will sukses karena menjual jiwanya kepada iblis. Saat terakhir Will di dunia, ia merekam suaranya di sebuah piringan hitam yang sekarang benda itu menjadi masalah. Ketika sedang asik bernyanyi, tiba-tiba lampu di ruangan itu mati hidup, disusul dengan kondisi ruangan yang sangat dingin. Tak lama, muncul cairan hitam di dinding yang setelah itu menempel ke Will dan membunuhnya. Saat Marcus mengecek, ia tidak menemukan Will dan mendapati seisi ruangan penuh dengan darah. Yang tersisa hanya piringan hitam yang merekam suara detik-detik terakhir Will. Marcus yang merasa bahwa piringan hitam itu berbahaya, mencoba menghancurkannya. Namun, itu tidaklah berhasil. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengubur piringan hitam itu ke dalam dinding. Setelah cerita itu, John menanyakan bagaimana Bernie bisa mendapatkan rekaman itu. Marcus pun menjawab jika seminggu yang lalu ada investigator yang mendatanginya, di mana investigator ini mengetahui kisah sang legenda Will yang tiba-tiba hilang dan berniat membeli piringan hitam yang berisi suara Will. Marcus mengatakan jika saat itu ia hanya melihat nama di cek pembayaran, yaitu Vel. Setelah itu, Marcus pun mengatakan jika hidupnya sepertinya tak lama lagi, karena ia melihat seorang malaikat di kamarnya. Benar saja, ternyata itu adalah Manny yang mengambil hidupnya. Saat di dalam mobil, Z menanyakan soal Vel kepada John yang nampak mengenalnya. John mengatakan jika dulu Bernie pernah menemukan seorang bintang yang paling tersohor yang bernama Ian Vel, di mana si Ian ini diyakini menjual jiwanya untuk bisa sukses. Perbincangan itu juga memberitahu kita bahwa iblis adalah malaikat yang dibuang oleh Tuhan dan jiwa yang sering mereka ambil untuk menunjukkan balas dendam kepada Tuhan. Sesampainya di rumah Ian, mereka pun menerobos masuk tanpa permisi. Bahkan, John menyeluduk kaca di dalam rumah itu hingga pecah. Saat itu, John langsung memerintah Ian untuk segera mengakhiri kontraknya dengan iblis, di mana karena hal itulah yang membuat temannya Bernie meninggal. Ian yang bingung mengatakan bahwa ia tidak mengerti soal kontrak-kontrakan. Dari belakang muncul Jasmine dengan membawa sebuah senjata mengatakan bahwa ialah yang telah membuat kontrak kesepakatan. Di sini kita mengetahui bahwa alasan Jasmine melakukannya untuk menyembuhkan penyakit kanker Ian dengan mengorbankan jiwanya. Tak hanya itu,
Ternyata yang mempengaruhi Jasmine adalah seorang pria yang bernama Anton. Dan sepertinya ia juga telah membohongi Jasmine. Karena Anton mengatakan bahwa jiwa Jasmine dapat kembali jika ia menemukan piringan hitam sang legenda Will Cole dan memberikannya kepadanya. Namun itu membuat John penasaran, karena jiwa yang telah dijual tidak dapat dikembalikan lagi. Sebab jika dibatalkan, si Anton akan kehilangan kontak dengan dunia bawah tanah. John pun menanyakan kapan Jasmine akan memberikan piringan hitam itu kepada Anton. Lalu Jasmine mengatakan jika Anton telah menentukan alamat pertemuannya, dan John memutuskan untuk mengurus si Anton ini, yang sebelumnya menyelipkan paku pelacak ke sweater yang dikenakan Jasmine. John yang telah sampai di suatu tempat, sedangkan Z masih bersama keluarga Ian. Ketika duduk-duduk santai, tiba-tiba mereka mendengar dari kejauhan suara musik dari rumah itu. Jasmine pun menyadari kalau itu kemungkinan anaknya dan langsung menghampirinya. Benar saja, dengan posisi berdiri dan tatapan yang kosong, anaknya mendengarkan suara dari rekaman piringan hitam itu. Kembali lagi ke John, di mana ia masuk ke suatu tempat yang gelap dan banyak lilin di setiap sudut ruangan. Ketika itu, ia langsung bertemu dengan pria yang bernama Anton. Tampak emosi, John lantas menanyakan perihal kontrak kesepakatan ia dengan Jasmine. Namun, saat perbincangan itu, John menyebut kata Ian Fell yang membuat Anton nampaknya kesal. Dari belakang, John menyadari ada seseorang yang tertawa, dan benar saja. Itu adalah seorang pria yang dikenal John, yaitu Papa Midnight. Papa Midnight adalah seorang ahli ilmu hitam voodoo, di mana ternyata ialah yang menyuruh Anton untuk mencari piringan hitam itu. Alasan Papa Midnight ingin memiliki benda itu tak lain dan tak bukan untuk menggunakan kekuatan iblis di piringan hitam itu. Ketika mereka berbincang, dari belakang dua anak buah Papa Midnight memukul John hingga ia pingsan. Ketika tersadar, John mendapati dirinya telah terikat di kedua tangan dan kakinya. Yang tak lama, Papa Midnight menyuntikkan sesuatu ke leher John. Ternyata itu adalah obat penghambat pembekuan darah yang setelahnya tangan John dilukai hingga mengeluarkan darah. Papa Midnight ini sepertinya ingin membunuh John secara perlahan. Bahkan, ia mempermainkan John, di mana ia menunjukkan sebuah obat untuk menghentikan pendarahan yang diletakkan jauh dari tempat John berbaring. Dan ia pun meninggalkan John sendirian. Dua anak buah Papa Midnight menerobos masuk ke rumah Ian dengan membawa senjata dan memaksa mereka untuk segera memberikan piringan hitam itu kepada mereka. Ian dan Jasmine yang tidak dapat berbuat apa-apa langsung memberitahu keberadaan piringan hitam. Ketika mereka telah mendapatkannya, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Z yang sadar kalau John sedang dalam bahaya mengambil paku pelacak yang sebelumnya diselipkan John di sweater Jasmine. Dua anak buah tadi sedang menunggu kedatangan Papa Midnight dengan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Pria gemuk yang memegang piringan hitam dengan tangan kosong seketika bertingkah aneh dilanjutkan dengan pria satunya. Mereka ternyata telah terhipnotis oleh piringan hitam itu. Kembali ke John yang masih terikat dengan darah telah mengalir cukup banyak dari tangannya. Tak lama muncul seorang pemulung mendekati John. Namun pemulung ini nampaknya tidak memperdulikan keadaan John. Bahkan ia sempat mengambil sepatu John. Setelah itu tiba-tiba muncul Manny yang sedikit membuli John dan mengatakan bahwa John tidaklah melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, sehingga ia berada di sana. Lalu Manny pun pergi dan meninggalkan John. John yang berusaha membujuk si pemulung dengan memberikannya sebuah kartu di dalam saku celana. Terkejut si pemulung melihat kartu itu adalah kartu ATM dan langsung mengambilnya. Namun alih-alih menyelamatkan John, ia malah ingin membunuh John dengan sebuah gunting. Beruntung, Z datang tepat waktu dan mengusir pemulung itu. Setelah terbebas, John memakan pil obat yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh Papa Midnight.
Ia pun diberitahu Z bahwa piringan hitam telah diambil anak buah Papa Midnight. Mereka pun pergi dari tempat itu dan mencari keberadaan piringan hitam. Ketika paginya, John dan Z berada di tempat klub malam di mana dari luar telah banyak mayat yang telah diletakkan di bawah. John meyakini bahwa dua anak buah Papa Midnight telah memutar piringan hitam itu di klub malam. Cash yang baru saja datang membawa perlengkapan yang diminta John. Ia juga mengatakan bahwa setelah melakukan pengecekan tentang riwayat Z, ia meyakini bahwa Z tidak memiliki catatan hukum dan dia untuk sementara dianggap aman. Dari kejauhan, Z memanggil John dan bertemu dengan seorang pria tunarungu di mana pria ini berprofesi sebagai sopir. Ia melihat semua kejadian di klub malam itu, di mana dua orang pria langsung masuk menuju ke bagian DJ. Dan seketika, semua orang menjadi gila. John juga mengatakan tidak hanya bisa membunuh pendengarnya, piringan hitam ini juga dapat menghipnotis orang yang menyentuhnya dengan tangan kosong. Ketika perbincangan itu, tiba-tiba Z melihat ada seekor harimau putih yang tidak dapat dilihat John maupun Cash. Namun, Cash yang sadar melihat sebuah brosur yang tertempel di dinding bertuliskan Radio Tiger. Mereka pun meyakini kalau piringan hitam itu akan dibawa ke tempat sana. John dan Z yang telah berada di mobil sambil mendengarkan saluran Radio Tiger, mendengarkan teriakan dari saluran tersebut, dan cepat-cepat menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, John masuk sendirian dengan menggunakan satu set perlengkapan handset untuk menutupi telinganya agar tak mendengar suara rekaman itu. Sedangkan Cash dan Z berada di luar. Ketika telah masuk, John melihat dua anak buah Papa Midnight telah berada di sana dan masuk ke ruang kontrol. Cash yang berada di luar menabrak sebuah bangunan kecil untuk menghentikan aliran arus listrik yang tujuannya untuk mematikan saluran radio keluar, agar orang-orang yang di luar sana tidak dapat mendengarkan rekaman itu. John yang masih di dalam mendapatkan kesulitan di mana semua orang di sana menjadi gila dan saling menyerang satu sama lain. Bahkan, handset yang John gunakan terlepas sehingga membuatnya mendengarkan suara rekaman itu dan membuat kepalanya menjadi sakit. Beruntung saat itu datang Papa Midnight dengan membawa senjatanya. Ia menembak speaker yang berada di ruangan itu hingga suara rekaman tidak dapat didengarkan. Papa Midnight yang mencoba mengambil piringan hitam itu dihalangi anak buahnya sendiri yang telah terhipnotis. John yang mendapatkan kesempatan langsung membaca mantranya untuk mengembalikan iblis di piringan hitam itu ke neraka. Ia pun menggagalkan keinginan Papa Midnight dan pergi dari sana. Ketika malamnya, John dan Cash mendatangi rumah Ian dengan membawa si Anton. Tujuannya untuk membuat Anton membatalkan kontrak Jasmine dengan iblis. Itu akan membuat jiwa Jasmine kembali, namun penyakit kanker Ian juga akan kembali. John pun mulai menyuruh dan memaksa Anton untuk memakan kontraknya agar jiwa Jasmine dapat kembali. Anton yang terpojok akhirnya menelan kontraknya sendiri bulat-bulat. Dan episode ketiga ini pun selesai. Oke sobat, di episode ketiga ini muncul penyihir jahat bernama Papa Midnight yang sepertinya masih akan berurusan lagi dengan John. Apa yang akan terjadi dengan mereka berdua? Nantikan di episode berikutnya. Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.